Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Kholil atau yang dikenal dengan sebutan Syekhona Kholil Bangkalan atau Mbah Kholil. Dikatakan bahwa Mbah Kholil Bangkalan ini membantu para petani timun dari tangan pencuri dengan kalimat sederhana. Kisah ini bermula dari keresahan para petani timun di Bangkalan. Setiap kali masa panen tiba maka timun mereka selalu dicuri. Lalu pada suatu hari seorang petani timun di Bangkalan sering kesal lantaran timunnya selalu dicuri saat mendekati masa panen. Peristiwa itu selalu terjadi terus-menerus hingga membuat petani timun kehilangan kesabaran. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengunjungi atau sowan ke Mbah Kholil setelah bermusyawarah. Setibanya di rumah Mbah Kholil maka kiai besar tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu Jurumiyah kepada muridnya. Assalamualaikum Kiai, ucap salam para petani serentak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Mbah Kholil. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Kholil bertanya, sampean ada keperluan ya? Benar Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya, kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu kitab yang diajarkan oleh Mbah Kholil kebetulan sampai pada kalimat koma Zaidun yang artinya Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Mbah Kholil berbicara sambil menunjuk pada kalimat lafal koma Zaidun. Ya, karena pengajian ini sampai koma Zaidun. Ya, koma Zaidun ini saja pakai sebagai penangkal, seru Kiai dengan tegas dan mantap. Sudah Pak Kiai, ujar para petani penuh tanda tanya dan keraguan. Ya sudah, jawab Mbah Kholil menandaskan. Para petani kemudian pulang ke rumah dengan penuh keyakinan kemujaraban penangkal dari ucapan Mbah Kholil. Keesokan harinya petani timun pergi ke sawah masing-masing melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun demikian mereka dikejutkan dengan pemandangan tak terduga di hadapannya. Mereka melihat sejumlah orang yang ketahuan sebagai pencuri timun dengan kondisi berdiri terus-menerus atau tidak bisa duduk. Akhirnya semua pencuri timun yang telah berbuat ulah telah terungkap dan berhasil ditangkap. Banyak warga berdatangan ingin melihatnya. Wajah para pencuri timun itu terlihat pucat pasi karena semakin banyak warga yang menyaksikan. Saat akan diamankan, para pencuri timun itu masih tetap berdiri tidak bisa duduk. Berbagai upaya telah dilakukan namun hasilnya sia-sia. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk dari perwakilan petani diutus untuk sowan ke Mbah Kholil lagi. Sesampainya di kediaman Mbah Kholil maka utusan itu diberikan penangkal untuk pencuri timun yang tidak bisa duduk. Saat utusan kembali ke sawah, penangkal tersebut dipercikan ke badan pencuri dan akhirnya mereka dapat duduk seperti sedia kala. Para pencuri timun ini kemudian menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah kejadian tersebut maka petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai ungkapan rasa terima kasih maka para petani timun tersebut memberikan hasil panenannya ke pondok pesantren Mbah Kholil. Sejak saat itu para santri di pondok dibanjiri oleh timun setiap harinya dan hampir di setiap sudut pondok pesantren dipenuhi dengan timun. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa karomah dari Mbah Kholil yaitu menikahkan Mbah Hashim hingga mimpi ngaji selama 120 tahun. Mbah Kholil banyak karomah, salah satunya ketika ada kiai minta ke Mbah Kholil calon mantu yang bisa ngaji. Hashim sini panggilan Mbah Kholil. Saat itu Hashim sedang manggul suluh kayu bakar. Ini kiai calon menantu, kata Mbah Kholil. Kiai itu bergumam apakah benar bisa ngaji, dalam hatinya kepada Hashim. Kata Mbah Kholil, sudah dalam 3 hari ini kita nikahkan. Setelah itu Hashim pulang ke Kobong.
Ia bingung mau nikah antara seneng dan bingung. Begitu Hashim dikobong ia baca sholawat lalu malamnya mimpi belajar kitab fikih selama 40 tahun sampai faham ilmu fikih. Kedua malamnya ia mimpi lagi belajar ilmu hadis Bukhari dan Muslim Tirmidzi semuanya selama 40 tahun sampai bisa menguasai ilmu hadis. Terakhir 3 malamnya ia mimpi belajar ilmu tasawuf dan ihya dan sarah ihya dan sirajut talibin semuanya paham 40 tahun papar Kiai Ade. Begitu nikah selesai, Mbah Kholil minta Kiai itu untuk menyuruh Hashim ngajar. Ini Hashim sudah mondok 120 tahun kata Mbah Kholil. Bayangkan Mbah Kholil tidak tahu bahwa Hashim itu sudah mondok 120 tahun tapi ia bilang sudah mondok 120 tahun. 120 tahun tersebut adalah mimpinya Hashim selama 40 tahun dalam waktu 3 malam. Itulah karomahnya Mbah Kholil yang hormati kepada gurunya pungkasnya. Lalu dikatakan juga bahwa Kiai Kholil merupakan ulama karismatik dari Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur yang terkenal memiliki sejumlah karomah. Kholil Bangkalan merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Latif. Dikatakan bahwa beliau yang hingga kini namanya dihormati ini lahir pada tanggal 27 Januari tahun 1820 di Kampung Senenan Desa Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Kiai Kholil Bangkalan merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama dan Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Dalam perjalanan hidup Kiai Kholil Bangkalan sempat belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban Jawa Timur pada sekitar 1850-an dan ketika itu usianya menjelang 30 tahun. Selepas dari Ponpes Langitan maka Kiai Kholil Bangkalan belajar ke Pondok Pesantren Cangaan Bangil Pasuruan. Kemudian ke Ponpes Kebon Candi serta kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri. Selanjutnya Kiai Kholil Bangkalan menimba ilmu di Mekah selama belasan tahun. Saat berada di Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maka Kiai Kholil bekerja sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Lalu dikatakan bahwa setelah pulang ke tanah air maka Kiai Kholil Bangkalan terkenal sebagai ahli nahwu dan fikih dan tarikat ilmu-ilmu lainnya. Lalu beliau kemudian mendirikan pondok pesantren di desa Cengkebuan sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Kiai Muhammad Kholil sendiri pernah ditahan oleh penjajah Belanda. Beliau dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat melawan Belanda di pondok pesantrennya. Saat itulah terlihat karomah Kiai Kholil Bangkalan hingga membuat santri terkaget-kaget. Bahkan kompeni Belanda dibuat pusing dengan berbagai kejadian yang tidak bisa dimengerti. Dikisahkan saat itu seorang santri memohon agar Kiai Kholil Bangkalan memimpin doa tahlil di daerah Gresik. Karena bersyukur permintaannya dikabulkan maka santri tersebut menyembelih seekor sapi untuk sedekah. Namun santri tersebut kecewa saat pelaksanaan tahlil. Sebab Kiai Kholil Bangkalan hanya membaca la ilaha illallah sebanyak 3 kali serta ditutup dengan bacaan Muhammadur Rasulullah lalu diakhiri doa. Tahlil berlangsung sangat singkat dan padat. Karena penasaran beberapa hari kemudian santri datang lagi menemui Kiai Kholil Bangkalan. Dia kemudian mengutarakan isi hatinya. Kiai saya kan sudah menyembelih sapi masak tahlil hanya 3 kali tanya santri tersebut. Kemudian Kiai Kholil Bangkalan dengan tenang memberi jawaban. Kamu masih punya 1 ekor yang lebih besar kan di rumah. Besok dibawa ke sini ya katanya. Nah keesokan harinya santri tersebut kembali lagi menghadap Mbah Kholil dengan menuntun seekor sapi berukuran besar. Besar juga ya sapi kamu lebih besar daripada yang disembelih saat tahlilan kemarin kata Mbah Kholil sambil menepuk-nepuk sapi. Santri tersebut tersenyum dan sedikit bangga mendengar pujian tersebut. Selanjutnya di depan para santri lainnya maka Mbah Kholil meminta dibuatkan timbangan besar dari glugu batang kelapa dan dibawakan secari kertas. Setelah timbangan dari pohon kelapa telah jadi maka sapi milik santri ditambatkan di sisi kiri. Timbangan pun timpang berat sebelah. Namun yang membuat takjub, Mbah Kholil kemudian menulis kalimat tahlil 3 kali dan kalimat Muhammadur Rasulullah, yang sama persis saat memimpin tahlil di kediaman santri tersebut. Kertas tersebut kemudian ditaruh di timbangan sebelah kanan. Ajaibnya timbangan jadi berat sebelah ke kanan. Sapi gemuk yang ada di sebelah kiri jadi kalah berat dengan selembar kertas yang ditulis Kiai Kholil Bangkalan.
Semua santri yang menyaksikan terkaget-kaget. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen.